Hai rekan-rekan, pernah mendengar istilah gula basah dan gula kering ya? Bagi penderita diabetes biasanya dia menggolongkan dirinya ke dalam salah satu daripada jenis penyakit gula ini. Ada yang merasa dia golongan gula kering, ada juga yang memasukkan dirinya ke dalam golongan gula darah basah. Nah, pengkategorian ini biasanya didasarkan pada luka yang mudah sembuh dan luka yang tidak mudah sembuh. Nah, sebenarnya penggolongan ini tidak ada. Jadi, tidak ada orang yang masuk kategori penyakit gula basah dan ada yang masuk kategori penyakit gula kering. Nah, orang yang mengalami luka kering karena diabetes itu bisa saja suatu hari mengalami luka yang sulit sembuh. Begitu juga orang yang mengalami luka yang basah atau disebut dengan gula basah itu selamanya akan menjadi seperti itu, tidak. Kadang-kadang dia bisa dengan pengobatan yang bagus dia bisa berubah menjadi gula kering atau lukanya mudah sembuh. Nah, sebelum kita membahas tentang penyakit gula basah dan gula kering, mari kita bahas dulu tentang bagaimana seorang penderita diabetes itu bisa mengalami penyakit luka di kaki yang sulit sembuh, bahkan bisa menjadi kayak borok, berbau, dan seperti berbau busuk. Nah, ketika orang menderita penyakit diabetes, kalau gula darahnya tidak terkontrol, itu melambangkan bahwa asupan kalori pada sel-sel tubuhnya, termasuk sel pembuluh darah di bagian kaki, itu mengalami kerusakan. Sehingga untuk sekian lama orang menderita diabetes, tanda petik ya, asal dia tidak terkontrol. Kalau dia terkontrol, maka komplikasi ini bisa dicegah. Tapi kalau dia tidak terkontrol, ditandai dengan apa? Tahu tidak terkontrol, misalnya gula darah hariannya itu cukup tinggi. Atau kalau kontrolan 3 bulan itu biasanya nilainya di atas 7 HbA1c-nya. Ini kita kategorikan tidak terkontrol. Nah, biasanya beberapa tahun kemudian maka aliran daripada darah terutama ke kakinya itu akan mengalami problem. Ya, di sini pembuluh darahnya mengalami keadaan yang disebut dengan arteriosklerosis. Nah, keadaan pembuluh darah inilah yang mengakibatkan aliran ke saraf kakinya itu pun akan menjadi masalah. Tidak sedikit pasien yang mengalami keluhan seperti misalnya kram-kram, kesemutan, kebas yang diakibatkan oleh aliran pembuluh darah di daerah kakinya kurang bagus. Nah, aliran darah yang kurang bagus inilah yang kemudian bisa saja mengakibatkan kulit pada bagian kakinya itu mengalami masalah di mana jamur mudah tumbuh. Nah, jamur yang tumbuh pada kulit kaki ini biasanya susah sekali untuk dihilangkan pada penderita diabetes. Sehingga pasien condong untuk menggaruknya, lalu timbul luka. Atau sebab lukanya juga misalnya karena misalnya luka kecil karena tertusuk duri atau apa. Nah, luka ini apalagi keadaan kakinya di mana aliran darah ke kakinya kurang bagus, itu yang mengakibatkan mudah sekali mengalami infeksi. Akhirnya apa? Kita dapatkan kaki penderita diabetes yang bengkak, yang bernanah. Nah, keadaan inilah yang lazim kita sebut dengan luka basah. Nah, ada sebagian penderita diabetes itu bangga dengan keadaan diabetesnya luka kering. Nah, padahal luka kering itu bisa saja diakibatkan oleh dua hal ya. Pertama, selama ini pengendalian gula darahnya cukup baik. Cukup baik ya, cukup baik artinya selama dia menderita diabetes itu cukup bagus dan ini membanggakan. Nah, tetapi ada juga pada orang yang baru saja menderita diabetes, di mana walaupun gula darahnya cukup tinggi, tetapi gangguan vaskuler pada atau pembuluh darah pada kakinya belum terjadi kerusakan. Ini pun akan mengakibatkan luka yang terjadi pada kakinya akan cepat
sangat membaik. Jadi rekan-rekan ya, kalau misalnya rekan-rekan menderita diabetes, kepinginnya kan pasti menjadi luka yang terjadi cepat membaik. Nah, pertama yang bagi penderita diabetes itu adalah satu, kendalikan gula darah seoptimal mungkin. Dengan cara apa? Lakukan pengecekan gula darah sesering mungkin. Kemudian, kalau terjadi luka, bahkan belum terjadi luka pun kita harus rajin-rajin merawat kaki kita, karena kaki kita adalah bagian yang paling sering terjadi luka. Yaitu dengan cara melakukan pengecekan, pakai cermin lah, ada luka atau tidak. Yang kedua, lakukan pembersihan kaki. Yang ketiga itu adalah kalau ada luka jangan dibiarkan terbuka, rawat luka baik-baik, jangan dibiarkan terbuka agar lukanya cepat membaik ya. Tapi bagi rekan-rekan yang menderita gula darah apalagi sudah tidak terkontrol, itu sangat hati-hati pada perawatan lukanya. Bahkan kita biasanya memberikan betadin, kemudian luka yang sudah terjadi itu segera dirawat baik-baik dengan pertama debridement, menghilangkan jaringan yang rusak ya. Yang kedua, lakukan perawatan dengan menggunakan antibiotik, terutama antibiotik yang bentuknya kayak kasa gitu, dan jangan biarkan lukanya dibiarkan terbuka ya. Di samping itu, lakukan perawatan luka dengan cara mengendalikan gula darah seoptimal mungkin. Walaupun gula darah kita pada saat luka itu baik, itu tidak langsung otomatis membuat lukanya cepat kering. Tetapi gula darah yang baik sekian lama, sekian bulan, itu mempercepat pengembalian pembuluh darah yang tadinya mengalami kerusakan untuk kembali membaik. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah terlanjur mengalami luka diabetik yang basah, pertama harus lakukan dari dalam pengendalian gula darah yang seoptimal mungkin. Yang kedua, kakinya baik yang mengalami luka maupun tidak mengalami luka dilakukan perawatan. Pertama, kita lakukan pembersihan bahkan dengan sabun khusus ya, dicuci pada kedua belah kakinya. Yang kedua, dikasih betadin sehingga keluar. Karena apa? Asumsinya kita gini, bagian kaki belum tentu yang di celah-celah kaki itu ada luka yang mampu kita lihat. Maka kita memberikan semua perawatan termasuk dengan betadin. Khusus daerah lukanya, kita rawat dengan menggunakan antibiotik lokal. Kemudian jangan biarkan lukanya terbuka, ditutup. Lakukan dan jangan melakukan penekanan pada daerah luka, misalnya memakai sepatu yang sempit atau alas kaki yang sempit yang bisa mengakibatkan tekanan pada daerah kaki yang bisa mempercepat cederanya semakin lama semakin besar. Nah, inilah boleh kita kesimpulkan begini. Orang yang gula darahnya terkontrol sekian lama, biasanya itu akan mengalami keadaan yang disebut dengan gula kering. Karena apapun yang terjadi pada lukanya, biasanya cepat membaik karena aliran darah di kakinya cukup bagus. Yang kedua, bagi rekan-rekan yang mungkin gula darahnya tidak terkontrol untuk sekian bulan, itu bisa saja terjadi aliran darah ke kakinya juga cukup jelek. Sehingga kalau terjadi luka, biasanya lukanya itu tidak cepat membaik. Malah kalau terinfeksi, lukanya itu bisa mengakibatkan luka yang besar. Mungkin rekan-rekan pernah lihat orang yang diabetes lukanya besar sampai harus diamputasi. Karena apa? Karena lukanya sampai ke, infeksinya sampai ke daerah tulang. Nah, jadi rekan-rekan tidak ada ya sebenarnya orang yang masuk kategori gula kering dan ada yang kategori gula basah, itu tidak ada. Yang ada adalah kalau kita terkontrol dengan baik, semoga saja kita masuk dalam kategori diabetes yang kering. Tapi kalau kita gula darah yang kita tidak terkontrol, biasanya kita condong untuk mengalami yang namanya gula basah. Demikian rekan-rekan. Bye.